Ya, kembali lagi di Breaking News TV One bersama saya Kamarati Kusuma dan kita juga akan update informasi mengenai gempa Cianjur langsung dari RSUD Sayang. Sudah ada rekan kami Rizky Kustana. Selamat pagi Rizky, informasi terupdate langsung dari sana silakan. Kamarati bersama TV One dan pemirsa TV One maksudnya dapat kami laporkan bahwa di RSUD Sayang hingga saat ini ada penambahan lokasi tenda darurat untuk pasien atau untuk korban gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur ini. Sementara untuk obat-obatan dan tenaga kesehatan mulai berdatangan, ada satu posko yang memang khusus menyediakan obat-obatan untuk korban gempa tersebut. Sementara dapat kami laporkan juga bahwa rata-rata 60% pasien yang berada di RSUD Sayang ini kebanyakan anak-anak merupakan korban tertimpa akibat gempa tersebut, Kamarati. Dari pasien di RSUD ini kebanyakan anak-anak yang terdampak gempa begitu ya Rizky ya. Sudahkah Anda melihat pagi ini beberapa pasien yang juga dialokasikan atau dipindahkan ke rumah sakit lain? Karena tadi Gubernur Jawa Barat menyatakan ada beberapa pasien yang juga dikirim ke wilayah Sukabumi untuk ditangani secara medis di rumah sakit di wilayah Sukabumi, Rizky. Ya, dapat kami laporkan memang sebanyak 28 orang tadi malam dan update-nya terkini 85 pasien dirujuk ke rumah sakit Bunut Kota Sukabumi dan Rumah Sakit Bayangkara Skapa Lemdikpol Polri Kota Sukabumi. Sementara yang lainnya memang ada beberapa tadi saya mantau dan terlihat ada sedikitnya 5 orang yang mengalami patah tulang ya, dirujuk ke Rumah Sakit Kabupaten Provinsi maksud saya Rumah Sakit Bandung begitu, RSHS ya mungkin ya. RSHS ya, betul. Iya, RSHS di wilayah Bandung, Jawa Barat. Rizky, Anda mengatakan 85% tadi pasien yang juga sudah dikirim ke wilayah Sukabumi dan juga di wilayah Bandung, Jawa Barat. Itu pasien-pasien yang memang dalam kondisi kritis kah atau bagaimana, Rizky? Ya, tadi kami coba konfirmasi kepada Direktur Rumah Sakit Sayang bahwa rata-rata korban yang dirujuk ke Rumah Sakit Bunut Kota Sukabumi itu mengalami pendarahan di kepala atau ada guncangan di kepala sehingga harus perlu tindakan medis yang lebih serius yang ditangani oleh dengan alat yang memang memadai, yaitu berada posisinya alat tersebut ada di RSUD Kota Sukabumi, RS Samsudin Esa Kota Sukabumi, Kamarati. 85 orang pasien yang sudah ditangani di wilayah rumah sakit di wilayah Sukabumi dan juga Bandung, Jawa Barat. Rizky ternyata mengatakan sudah ada tenda-tenda medis yang baru sampai di RSUD Sayang ini. Sejauh ini berapa banyak tenda darurat medis yang disediakan di sana dan dapat menampung berapa banyak pasien gempa Cianjur ini, Rizky? Ya, dapat kami laporkan memang di belakang saya saja ada sedikitnya tenda yang baru didirikan oleh Kementerian Sosial dan Brimob Polri. Sementara di samping unit gawat darurat juga ada sedikitnya 6 tenda darurat untuk menampung para pasien yang sudah didirikan sejak malam tadi. Sementara yang di belakang saya ini baru tadi pagi tenda yang didirikan berikut tenda khusus obat-obatan dan yang lainnya begitu. Kira-kira bisa menampung berapa banyak pasien, Rizky? Ya, saya lihat memang satu tenda itu sekitar ada 50 pasien dengan menggunakan velbed dan satu alat infus dan beberapa tenaga nakes yang selalu hilir mudik ke setiap tenda yang berada di samping IGD tersebut. Melihat cukup banyak pasien atau orang yang juga harus ditangani secara medis, tadi juga Gubernur Jawa Barat mengatakan sudah ada beberapa tenaga kesehatan yang dikirim ke RSUD Sayang. Berapa banyak tenaga kesehatan di sana yang dapat menangani pasien, Rizky? Ya, dapat kami laporkan memang tenaga medis sangat banyak sekali, namun jumlah pastinya saya tidak memantau. Namun setiap tenda itu minimal ada 5 tenaga kesehatan yang selalu standby untuk membereskan infusan atau keluhan-keluhan masyarakat lainnya yang memang apakah harus dirujuk atau dilakukan
oleh tim medis sendiri. Gitu. Baik, selain juga untuk menangani warga yang terdampak gempa Cianjur, RSUD juga Anda melihat mungkin ini juga salah satu bangunan yang juga terdampak gempa. Secara gambaran Anda bisa memberikan informasi kepada pemirsa dari rumah sakit ini apakah cukup parah terdampak gempanya? Iya, ya. Menurut Anto memang ada beberapa bangunan tersebut memang bangunan yang sangat vital ya, artinya selalu digunakan oleh pasien unit gawat darurat, diagnostik untuk laboratorium mengalami kerusakan, dan ruangan belakang untuk medis lainnya, terus rawat jalan mengalami kerusakan di bagian dinding, apalagi di ruangan diagnostik yang saat ini memang tidak bisa digunakan. Oke, jadi memang ada beberapa ruangan yang masih bisa digunakan ya dari RSUD Sayang ini untuk menampung pasien ya yang di dalam. Ya, memang ada beberapa ruangan di bagian belakang untuk rawat jalan dan rawat inap pun tidak semuanya mengalami kerusakan. Namun ada beberapa sehingga mereka terpaksa dirawat di luar karena gempa ini terus-terusan terjadi sehingga dikhawatirkan ada gempa susulan yang lainnya sehingga masyarakat atau korban gempa ini terpaksa dibawa di tenda darurat tersebut. Baik, Rizky, berarti bisa Anda jelaskan bahwa yang di luar di tenda darurat medis ini tidak hanya warga yang terdampak gempa Cianjur, tapi juga ada pasien-pasien yang memang sebelumnya sudah dirawat di RSUD Sayang ini ya, Rizky? Ya, tadi memang saya sempat menanyakan kepada bagian dokter jaga yang ada di RSUD saya, yang memang bukan korban dari gempa itu berada di tepat di belakang saya, dan itu berada di koridor atau di halaman parkir yang memang tertutup oleh lobi, sehingga mereka bersama dengan pasien dan nakes berada di sana karena untuk menyortir atau menyekat mana yang korban gempa atau yang memang lagi sedang dalam perawatan rumah sakit ini, Kamarati. Rizky, apakah Anda juga sempat berbincang dengan pihak rumah sakit dan Anda memiliki data mungkin berapa banyak atau dari kecamatan mana yang paling banyak dirawat di RSUD Sayang ini? Karena kita tahu ada 14 titik yang terkena dampak gempa dan yang terparah ada di Kecamatan Cigenang. Iya, tadi memang saya sempat ngobrol dan melakukan wawancara dengan Wakil Direktur Rumah Sakit. Beliau menyatakan bahwa sedikit 60% kebanyakan korban dari yang saat ini sedang dirawat di RSUD itu anak-anak, dan beliau menyebutkan bahwa kondisi terparah yang terdampak gempa Cianjur ini berada di Kecamatan Cugenang, Kamaratu. Baik, terima kasih banyak Rizky Gustana sudah mengupdate informasi langsung dari RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat. Nanti kita juga akan terus memantau bagaimana kondisi langsung dari sana.